Ini dia cara membuat laporan keuangan usaha kamu menjadi lebih bagus dengan menggunakan aplikasi Buku Warung. Oke teman-teman, di sini saya akan berikan tutorial bagaimana caranya teman-teman membuat laporan keuangan ataupun mendata uang keluar dan uang masuk di dalam bisnisnya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan ya aplikasi namanya Buku Warung. Nah, silakan teman-teman download dulu aplikasinya di Play Store nih. Ini silakan masuk ke Play Store, nanti cari aja bentuk logonya seperti ini, kemudian kamu klik aja dan install. Di sini saya sudah menginstal aplikasinya, jadi langsung saya buka ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman ketika sudah masuk itu ada pendaftaran ya seperti layaknya biasanya ya, seperti apa. Jadi silakan teman-teman isi dulu data dirinya, nanti baru ditampilkan seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan berbagai macam menu yang ada ya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa ngecek dulu dari misalnya ingin membuat, misalnya ada usahanya punya utang ataupun mengutangin ya. Nah, jadi ini bisa kita memberikan utang atau kita menerima utang. Nah, jadi silakan nanti teman-teman buat. Misalnya memberikan ke siapa, menerima dari siapa, silakan dibuat utangnya, kemudian nanti diklik simpan. Nah, ini simpel banget ya, dan kira-kira nih utangnya itu karena apa? Apakah nanti misal utangnya 500.000 gitu ya. Utangnya karena apa nih? Beli bahan baku tepung misalnya. Udah, nanti silakan teman-teman simpan. Ya, ini karena buat nama dulu ya. Nah, buat nama pelanggan. Agus misalnya gitu ya. Nah, nih. Tambah aja Agus ya. Dan juga tinggal disimpan. Nah, seperti ini. Udah, jadi nanti sudah bisa kita tambahin nih utangnya. Nah, seperti itu. Ini tinggal ada berbagai macam hal ya. Ada laporannya ya. Nah, ini bisa kita lihat nanti tampilannya itu. Nah, ini kalau misalnya ada utang nih bisa kita buatkan model seperti ini ya. Nah, bisa kita buatkan seperti ini contohnya. Nah, nih seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita ada utang ataupun kita mengutangin gitu ya, silakan nanti dibuat seperti yang tadi saya bilang. Kemudian ini ada menu pembayaran. Ini sama aja. Ini misalnya kamu ingin menambahkan pembayaran apa-apa aja, silakan ya bisa tambahkan. Dan di sini, nah bagian ini nih yang ingin saya jelaskan juga, yaitu bagaimana caranya menambah ya catatan ya pembukuan uang bisnis kamu, uang keluar dan uang masuk. Dan juga saya selalu mengingatkan ya buat teman-teman yang punya usaha ya, UMKM ataupun usaha-usaha jenis lainnya ya, ekonomi kreatif ya, atau mungkin usaha pariwisata dan lain sebagainya. Pastikan teman-teman itu memisahkan antara rekening bisnis sama rekening pribadi ya. Jadi ada dua rekening. Jadi jangan sampai disatukan teman-teman. Itu cukup berbahaya ya. Karena kalau disatuin agak susah, meskipun kita menggunakan aplikasi seperti ini. Jadi pastikan dipisah terlebih dahulu ya, pisahkan terlebih dahulu ya akun rekening bisnis dan rekening pribadi. Kemudian ya kita lanjut ya di pembukuan ini, silakan tambah catatan ya. Kemudian nanti teman-teman bisa masukkan pemasukan. Pemasukannya apa aja nih? Ini ada penjual. Ini ada berbagai macam kategori. Apakah dari penjualan? Apakah dari penambahan modal pemasukannya, atau pendapatan di luar usaha, pendapatan lain-lain, pendapatan jasa atau komisi, terima pinjaman, atau penagihan dari utang, ataupun cicilan. Nah, silakan teman-teman pilih kategorinya. Misalnya ini saya pilih penjualan. Kemudian teman-teman klik tambah ya, tambah barang. Misalnya barangnya apa? Misalnya barangnya adalah keripik ya, kentang ya. Misalnya keripik kentang. Nah, harga jual keripik kentangnya berapa? Misalnya harganya itu adalah 10.000. Kalau mau ditambahin harga modal silakan ya teman-teman ya. Harga modalnya berapa buat keripik kentang ini? Misalnya harga modal 3.000, berarti untungnya 7.000 teman-teman. Nah, kemudian nanti tambahkan kategorinya, silakan. Misalnya makanan ya. Makanan ringan atau mungkin
Tadi sudah ada ya, makanan, cemilan ya. Tadi sudah ada nih penan cemilan ya. Kategorinya sudah ada. Kita tambahin. Nah, ini misalnya mau kita tambahkan kategorinya apa nih? Misalnya satu apa ya? Nih, silakan dipilih. 1 pieces, 1 lembar, 1 liter, 1 pasang ya. Misalnya saya buat 1 paket atau mungkin ya 1 paket aja ya. Saya buat 1 paket. Kemudian nanti silakan nih kelola ya stoknya berapa. Stok saat ini misalnya stoknya itu 50, stok minimumnya adalah 25. Ini bagusnya dihidupkan aja teman-teman ya. Kemudian klik simpan. Nah nih, keripik kentangnya masuk nih. Nah, dimasukin nih 7.000. Nah, ini untuk biaya pemasukan ya. Kemudian pengeluaran. Pengeluarannya di mana aja nih? Misalnya ada biaya operasional, teman-teman. Ini biaya pengeluaran ya. Operasional. Misalnya apa? Kalau ada fotonya, tambahin fotonya ya. Misalnya uang listrik ya. Uang listriknya berapa habisnya, misalnya berapa, atau mungkin ya sejenisnya nih, tinggal ditambahin aja teman-teman ya. Atau mungkin uang air aja deh, uang tepung deh, uang tepung. Nah, saya buat uang tepung ya, misalnya uang tepungnya berapa habisnya, misalnya 3.000 ya, 3.000. Kalau misalnya tambah foto, silakan tambah foto, kemudian klik simpan. Nah, ini ada catatannya teman-teman ya. Nah, bisa juga dicetak nota dan lain sebagainya. Nah, nih. Nah, itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi silakan aja nanti ditambahkan ya. Ditambahkan dari biaya yang ada tadi ya. Oke, ini dia tadi ya, biaya yang tadi saya tambahkan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini dia biaya yang telah saya masukkan baik dari sisi penjualan maupun juga pengeluarannya. Nah, biaya keripik kentang itu penjualannya 10.000, tapi itu omset ya. Jadi makanya pengeluarannya itu apa? Uang modalnya. Saya keluarkan tuh uang modalnya atau HPP-nya. Harga pokok penjualannya 3.000. Jadi sisa 7.000. Nah, dari 7.000 tuh nanti ada juga biaya pengeluaran dari tepung. Katakanlah 3.000. Nah, jadi nanti keuntungannya berapa? Keuntungannya 4.000. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi simple banget nih, simple banget ya buat teman-teman yang ingin membuat laporan keuangan di buku warung ini. Simple sekali. Nah, di sini teman-teman juga bisa nih mengunduh laporannya juga nih. Tinggal klik aja unduh laporan. Nanti tinggal pilih nih mau di PDF atau di Excel. Saya pilih misalnya PDF ya teman-teman ya. Saya klik unduh. Nanti muncul laporannya itu seperti ini. Keren banget kan teman-teman ya. Nah, cantik banget kan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi silakan ya, bisa dimanfaatkan ya leluasa. Ini bisa membantu banget untuk usaha kamu biar makin profesional lagi ya. Apalagi nanti kalau misalnya pakai tim, ini bisa diajarkan ke timnya. Seperti itu. Simple banget teman-teman. Nah, selain dari membuat ya laporan keuangan ya dan mengunduh laporannya ya dan menjadi lebih rapi, teman-teman juga bisa membuat dengan mode kasir. Nih, mode kasir. Jadi nanti silakan diklik aja kanan atas ya. Kemudian nanti ada pilihannya nih. Misalnya nih keripik misalnya ya. Tinggal kita masukkan aja misalnya uangnya berapa ya. Bisa dengan cara digital. Nah, misalnya terima uang cetak misalnya gitu ya. Nah, ini ada invoice-nya nih. Nah, ada invoice-nya nih teman-teman. Jadi silakan aja nih. Nah, misalnya teman-teman ingin cetak juga. Nah, jadi itu aja ya untuk penjelasan kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk usahanya teman-teman. Semoga nanti bisa diterapkan di bisnisnya biar semakin rapi lagi dalam pencatatan keuangannya melalui digital. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi silakan